di dalam dunia ini berapa tahun kita menjadi pelayan Tuhan, sampai nanti kita dalam kekekalan Tuhan, kita menjadi worshipper-nya Tuhan, kerajaan Tuhan, menjadi penyembah Tuhan, dengan kata lain menjadi pelayannya Tuhan yang total selamanya. Maka pelayan Tuhan ini seperti apa? Ayo kita akan lihat dalam 2 Korintus, Alkitab besar. Ini Alkitabnya PD Rehoboth Kemenangan. Lihat, tak bawa ke sini dengan harapan ketika nanti jemaat Tuhan berjanji sehidup semati dalam pernikahan kudus, diletakkan di mimbar ini, di atas Alkitab ini. Karena saya Alkitab lain nomor 2 itu Alkitabnya kecil, dan aku tak mintanya yang berbeda, biar jadi dasar penentuan nikah kudus. Terus di atasnya mereka berjanji di atas firman, bukan di atas kepala, di atas firman. Yuk kita lihat sama-sama dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-1. Ya, jika bisa ditampilkan akan kita baca sama-sama, bersuara bersama-sama. Ya. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-1. Yuk hitungan ketiga kita bersuara sama-sama. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dalam takut akan Allah, Bapak Ibu Saudara, dengan lain kata menjadi pelayan-pelayannya Tuhan. Saya terikat dalam perjanjian nikah kudus, saya menjadi pelayannya istri, saling melayani sebagaimana kita Efesus. Tetapi secara konsekuensi keimamatan kita sebagai pengikut Tuhan, kita menjadi pelayannya Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, jangan jauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan, karena konsekuensinya nanti bukan berkat, tetapi kutuknya Tuhan. Mungkin terlalu seru, rasanya nggak enak dulu, kita tidak terima berkatnya. Maka hari ini kita datang bukan panggilan, atau mungkin bukan karena konsekuensi kita, mungkin lebih lagi bukan karena perjanjian kita, tetapi kita sadar kita menjadi pelayan Tuhan, terus kita menjadi penyembah Tuhan, menjadi worshipper-nya Tuhan. Dengan apa? Dengan worship seperti tadi, dengan pujian seperti tadi, dengan mulut kita naikkan seberapa lagu lama, lagu baru, itu urusan Tuhan. Tetapi urusan kita, bagaimana kita menjadi penyembahnya. Dan hari ini kenapa? Karena kita pelayan berkenan yang seperti apa? Yang dikatakan ayat yang pertama, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita memiliki janji-janji itu. Saudara-saudara yang memiliki janji apa? Janji firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, supaya kita boleh bertumbuh dan berbuah. Firman menjadi pelita bagi kakiku dan sumbu bagi jalanku. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu tinggal di antara kita. Itu kata firman ke saudaraku yang kekasih, karena janji-janji firman itu sekarang saudaraku yang kekasih, bicara yang kekasih itu, ini keunitian. Orang yang memadu kasih, itu orang yang mengikat janji. Saya memulai pertemuan dengan istri saya, yaitu mantan pacar saya, ketika saya jadi pengerja di salah satu gereja Pantekosta di Kutoarjo. Kok itu pandangannya lain ya? Maka saya tanya sama iiknya, tantenya, aku naksir sama orang ini, boleh nggak ngerti? Ya kok tak takut. Iiknya bilang sama anaknya sudah disukati sama anak Medan.
bilang tapi orang beriman. Gitu. Akhirnya, tapi kok dia nggak sejahtera? Ketika saya tanya sama ibunya, dia bilang, terus rasanya dia menanggapi. Maka terjadilah perjanjian di situ sampai detik hari ini. Saya membangun berkasih-kasihan sama mantan pacar saya yang sekarang ada di tempat ini. Saudara-saudara, demikian pula Tuhan. Ketika dalam Injil Wahyu berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kita diketuk pintu hatinya. Kapan? Ya saya nggak tahu. Tetapi ketika kita membuka hati, kita membangun kasih kita sama Tuhan. Nah inilah hidup kita. Pelayan Tuhan itu pelayan yang memiliki janji. Janjinya dinyatakan dengan kasih. Sama juga janji saya dinyatakan dengan kasih yang belum cuma mungkin seminggu sekali. Akhirnya setiap hari karena sebulan sekali karena saya di Purworejo, istri saya kuliah di Jogja. Maka ada kesempatan saya kuliah di Jogja melanjutkan studinya. Terus ketemu di Jogja baru bisa ketemu tuh waktu-waktu tertentu. Karena dia jadi anak kos, saya menjadi anak asrama. Kalau saya nggak hati-hati ya saya bisa didiskualifikasi sekolah hamba Tuhan. Kue pacaran nggak standarnya bukan standar anak mahasiswa umum ya, dengan standar anak sekolah ya, kamu calon hamba Tuhan. Pacarannya punya gaya yang lain. Nah istri saya, pacar saya mau menerima. Saya membangun perjanjian sampai detik waktunya lulus. Istri saya mau ditugaskan oleh kampusnya jadi asisten dosen di Sanatan Dharma di Batam. Saya bangga, orang usah mencukupi ono panggungan pekerjaan. Saya tarik di Semarang. Karena mau kerja di BCA di daerah daerah pemuda, terus nggak usah karena belum waktunya kamu merit tidak boleh katanya pemerintah. Akhirnya jadi karena saya hidup dalam janji saya istri saya. Demikian pula Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya karena janjinya kita mengikat janji. Dan itulah tandanya kita ada melayani, mengikat janji, ada kasih, ada kekurangannya enggak? Ya pasti ada. Siapa yang kurang? Saya. Kita mengikat janji sama Tuhan, yang kurang siapa? Saya sebagai pengikutnya. Tuhan tetap setia kata firman Tuhan. Kita tidak setia, tetapi Dia tetap setia karena janjinya. Olehnya hari ini kita bisa ambil bagian dalam perjanjiannya yang kudus. Dia tetap setia. Kadang-kala kita nggak setia. Setia kadang-kala supir truk itu dikatakan setiap tempat ada setia. Setiap tempat ada. Kadang-kala kita seperti sopir yang setianya di setiap tempat ada. Kita nggak berjanji. Tetapi Tuhan kita tetap setia. Walaupun kita nggak setia karena kita ini Yesus hidup dalam janjinya. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang nggak setia, wow, kata ini nggak dituliskan oleh. Tapi konteks hari ini kita melihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 itu menarik penulisannya. Kata salamnya tidak ditulis di depan. Kalau zaman dulu ketika kita masih menggunakan via namanya surat. Saya nggak punya surat, sudah hilang. Surat pacaran saya ya sudah hilang sama istri saya. Sekali waktu ketemu mungkin tak jadi biasa. Maksudnya gimana? Ada nggak kalah sama Pak Arya mengirimkan surat. Karena kita masih menjaman itu. Mesti ada salam pembuka dan surat Rasul Paulus salam pembukanya ditaruh tengah-tengah. Nanti pasal itu begitu ya, ayat ke-1 tetapi di sini hanya satu alina menghubungkan antara ayat 6 dan ayat 7. Ayat 1 menghubungkan sama pasal yang ke-8 di tengah-tengah. Lah, saudara-saudaraku yang terkasih, kasih itu di tengah-tengah menjadi perekat antara janjinya Tuhan dengan janji-janjinya
Kita sebagai pelayan Tuhan, kita punya perekat yang namanya KASIH seperti itu. Saya nggak akan jadi sama istri saya kalau saya nggak ada perekatnya. Yaitu kasih. Yesus tidak akan berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kalau kata KASIH tadi tidak melekat, dia bisa tinggalkan. Maka konsep di luar gereja ini itu bukan Yesus, tapi itu adalah Yudas yang diserupakan karena dia tidak punya KASIH, tapi Tuhan kita. Rasul Paulus membangun ayat yang seperti pasal pertama depannya dengan pasal yang belakang dengan ayat ini ceritanya. Kita pelayan-pelayan Tuhan, kita harus punya tanda apa? KASIH. Kalau kita nggak punya kasih, maka kata Pak Sandi menyatakan seperti gong. Orang iman, pengharapan, masih baru banyak karunia kesembuhan. Tapi kalau nggak punya KASIH, pelayan Tuhan yang berkenan, kita harus punya tanda kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada saudara. Kemarin saya ngajar sekolah minggu 3, tiba anak saya sekolah minggu ninginyo, terus lari, nggak jadi mangkat. Habis orang kaya, Tuhan, kenapa Tuhan? Anakku kok sembuh? Pak, telat Pak. Jangan, Tuhan tahu. Kita harus punya kasih. Kasih kepada saudara-saudara. Karena apa? Kita adalah pelayan. Pelayan siapa? Pelayannya Tuhan. Pelayan gereja ini. Kalau cari pelayan gereja ini sering kata, aku gesekan deh Pak David. Aku minta Pak David. Aku gesek sama Pak David. Aku gesek sama jemaat tinggal ya. Karena nggak cocok dengan standar. Kasih di sini, kasih yang rela. Berkorbannya kemarin di WA yang di-share oleh Pak David, seorang bapak yang rela menyerahkan anaknya dilindas oleh jembatan yang ada. Bapaknya nangis, bapaknya nggak sembuh. Diterjemahkan Yesus, bapaknya nggak bisa menolong. Kenapa? Dia punya kasih. Dan disitulah kita menjadi pelayannya. Yang kedua, ayo kita lihat bersama-sama. Marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Di sini dikatakan kita harus menjadi pengikut Tuhan. Maaf Pak, aku isih cemar. Bukan soal rohani jasmani, asal ini menjadi kendala kita menjadi pelayan. Jadi Rasul Paulus ini nanti akibat ayat sebelumnya ingin menjembatani, bukan hanya bicara kasih. Pekerjaan kasih Tuhan itu sempurna, akan menyempurnakan jasmani dan rohani. Kalau kita bicara perjanjian lama, ada standarisasi tentang kekudusan. Ketika kita nggak bisa bicara, nggak mungkin sampai mati pun tidak ada orang yang sanggup menggenapi Torah. Kemarin hari raya Idul Adha, ketika saya jalan saya nggak lihat di sini tapi di bawah saya nongkrong orang Yunani. Saya tanya, Pak, apakah korban itu sak seneng dewi apa sak ukurane aturannya? Yo jangan sembarangan, kalau kita mau korban ya korban sing apik. Kalau pedus ya pedus sing power. Pedus power itu pedus apa? Pedus yang sudah tua. Cempe itu korban kaito. Harus power. Lah tandane power lah nanti sing untune tegel. Kalau kan diputuskan telingannya ben payu pedus. Itu standarnya. Sapi pun harus sapi yang tidak seperti Torah. Kalau enggak kamu nyumbang, enggak bisa. Lah yang baru viral hari ini,
korbannya daripada Dewi Persik ditolak oleh Pak RT, saya belum mengikuti. Kemungkinan, ini saya belum lihat, kemungkinan tidak sesuai dengan standarnya di masjid itu. Aku yang duit tapi nggak boleh, standarnya nggak cocok. Ya ora oleh. Perjanjian demikian. Bicara tentang kekudusan, standarnya sampai jebol langit. Tidak mungkin. Olehnya Yesus turun menjadi manusia, menjadi pengorban bagi kita. Jadi dengan lain kata, ada identitas baru. Ada yang dikatakan, marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Kita sucikan, tetapi dalam konsep baru. Konsepnya apa? Siapa yang menyucikan? Kalau ini adalah usaha kita. Kalau mau ke masjid, bawa namanya kurban, harus ke standar. Kalau tidak standar, ritmenya yang beda. Nah kita setelah di dalam menjadi pelayan Tuhan, ini bukan karena standar, tetapi lebih pandai lagi, yaitu menjadi gaya hidup, identitas baru, gaya hidup baru. Beda kalau kita standar. Tetapi gayanya, contohnya di depan sana ya buatkan parkir. Supaya bisa parkir harus pakai apa? Di standar kanan atau kanan, silakan. Terus kita punya motor, maka kita harus lihat standar. Kalau bisa mau parkir di depan gereja. Tapi kalau nggak punya, maka nggak boleh. Nah di dalam Tuhan tidak demikian hari ini. Menjadi peran Tuhan kita nggak akan memperbincangkan tentang standar itu, tetapi menjadi gaya hidup kita. Nggak usah dipertanyakan, kita punya standar, identitas baru. Kata saya dan percaya pasti motor punya standar. Kalau nggak punya standar, mau diselfie, selfie mana? Orang senang usah dari topiknya tempel di dinding. Nah, silahkan itu jadi standar. Kira-kira jadi berkat nggak? Jadi dengan lain kata, kita pelayan Tuhan adalah kita punya identitas baru, ini kesadaran. Bukan hanya kita mengikuti peraturan tentang menyucikan dan disucikan, baik jasmani dan rohani. Itu menjadi gaya. Itu bukan menjadi tuntutan. Kalau kita hari ini bicara kecemaran jasmani, saya tidak percaya kita bisa. Caranya, yuk pergi ke gunung, kita menghindari yang namanya dosa perbuatan jasmani. Dan bicara yang rohani, yang nggak kelihatan, kita duduk di sini. Betul iklan ini putih-putih seperti saya. Dan sendiri siapa tahu? Tapi kita akhirnya menjadi pembatas. Maaf Pak, aku belum datang ke gereja karena aku tadi malam cik ngamuk dengan bujuku, tak kampleng, tak umpamanya demikian. Terus aku enggak. Terus kita akhirnya bicara jasmani, Pak rohani saya enggak. Nah ini jadi peraturan, bukan menjadi gaya hidup kita. Ya, kata firman Tuhan, jika kita enggak berkenan dalam pencemaran jasmani, ayo kita bereskan. Jangan sampai matahari terbenam. Selesaikan. Sekali waktu saya berbincang-bincang sama saudara saya, gara-gara kakaknya, suaminya daripada kakak saya tidak bertanggung jawab. Akhirnya saya nggak mau besuk, saya ingin lihat. Ayo, ini suami istrimu tuh lorong tahu orang pernah dibesuk, besuk, ayat rumah nggak mau. Sekarang gue loro, merasa wong loro ya apa? Dia memberikan pendidikan loh. Sampai mau mati pun malah ditinggal bulan badminton. Sehingga saya memberikan pendidikan rohani bagi dia. Saya mengampuni, tetapi saya nggak mau hasil tuainya saya nyuai. Yang dikabur kalau yang dituai. Tetapi ketika bisa lepaskan pengampunan ya sudah, kita kasihkan supaya mereka ada pendidikan rohani. Karena itu gaya perjanjian baru.
pencemaran jasmani dan rohani. Kita menghilangkan jika standar kita nggak mungkin. Bicara yang rohani, yang nggak kelihatan pun kita sulit. Tetapi standar identitas baru, bicara kekudusan hidup, pembaharuan hidup, ini bicara gaya langkah. Dia yang nggak sempurna, iya, ayo cepat bereskan, kita ampuni. Maka Yesus, jika kau datang kepada Tuhan belum menyelesaikan masalah, selesaikan dari itu. Setelah itu supaya kita lahir. Yesus sedang mengajarkan, Rasul Paulus sedang menghubungkan pasal pertama dengan pasal selanjutnya tentang identitas baru, yaitu tentang gaya hidup anak Tuhan. Memang perlu pencemaran jasmani kita kuduskan, pencemaran rohani kita perlu kuduskan. Dengan kita takut akan Tuhan, tetapi itu bukan hanya menjadi tuntutan syariat, tetapi gaya hidup. Ustaz kalau itu sudah kita punya hati yang sudah disucikan, hati itu ngomong, hati nurani itu ngomong, itu sebagai pioma yang pecah. Ketika manusia berbuat dosa, ada pecahan-pecahan ini berbicara, nggak sejahtera. Apalagi kita sudah penuh Roh Kudus. Wah, tambah jelas berbicara. Karena itu gaya hidup. Nah, kalau kita mulai mengeraskan diri, ya mulai Tuhan nggak mau. Hari ini Rasul Paulus ini menasihatkan, ayo kita sucikan diri kita. Bukan hanya identitasnya adalah kita punya kasih, tetapi identitas yang kedua sebagai pelayan Tuhan, kita punya identitas baru, yaitu gaya hidup baru, cepat. Kita punya tabiat yang sebagai warga kerajaan Allah, yaitu hidup takut akan Allah. Yang ketiga, pelayan Tuhan miriplah hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini bukan artinya seperti zaman kita sekolah. Saya dikritik besaran anak-anak karena saya memang hari ini masih dipercayakan hidup dalam dunia pendidikan. Maka saya dapat kritikan, Pak, kok anak-anak sekarang beda sama zamannya dulu. Guru marah, baik menghapus dilemparkan aja, kena atau enggak kena itu terserah. Bahkan kalau kena pun anaknya sakit, bilang sama orang tuanya enggak akan bales, woi salah. Kenapa guru kok bisa demikian? Tapi hari ini guru melakukan itu bisa kena delik hukuman. Nampar saja orang tua datang. Lah takut jangan Tuhan yang seperti apa yang ingin disiratkan Rasul Paulus, yaitu takut akan Tuhan itu bicara hormat, penghormatan yang tinggi di hadapan Tuhan. Pelayan Tuhan yaitu memiliki penghormatan yang tinggi akan Tuhan. Kuduskan hari Tuhan kita berikan penghormatan. Penghormatan itu ya bukan bicara seperti Pak Tentara yang harus mengikuti nama. Kalau Pak Tentara dididik seperti itu, memang itu jadi gaya hidupnya tentara. Kalau kita sebagai orang sipil, penghormatannya mungkin legal yang penting kan menghormati. Jangan disamakan konteks satu dengan konteksnya yang lain, posisi yang satu. Yang penting kita dalam kata kuncinya, kita memberikan penghargaan yang tinggi hadapan Tuhan. Maka dia Rasul Paulus menunjukkan itulah pelayan Tuhan yang memberikan penghormatan, bukan bicara aturan, tetapi bicara tentang bagaimana kita menjadi penghormat Tuhan. Penghormatan mungkin dengan cara kita merumus atau kita menyembah dilosor, atau mungkin kita berdiri, kita mengangkat tangan, atau mungkin kita hanya enggak, apapun cara kita berikan penghormatan yang tinggi dengan kata kita menginspirasi.
menginspirasi bagaimana kita menghormati sikap kita. Kalau menghormati Tuhan adalah hari Minggu, maka kita menghormati hari Minggu. Yang lain saya akan hentikan, saya akan cari Tuhan. Kalau penghormatan kita punya ruang waktu-waktu kita untuk kita berdoa, kita akan menghormati Tuhan. Tapi tidak membalik lagi. Bocor mau paling apik cor. Gimana kita mencari? Rasul Paulus sudah menghubungkan dua kutub yang berbeda. Bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Kenapa? Karena jadi yang sedang dipersiapkan. Nanti hari Tuhan datang. Mereka bukan menjadi pelayan dalam konsep-konsep yang kecil, tapi setiap pribadi menjadi pelayan Tuhan, kerajaan, menjadi penyembah Tuhan, sehingga mereka mengagungkan nama Tuhan siang dan malam. Kita tidak mengalami kertak gigi, kita tidak mengalami yang namanya orang di luar sana alam kubur. Kita nggak mengalami alam bahasa, mungkin alam apa? Sumber daya alam mungkin. Apapun apa yang dikatakan, kita sedang mempersiapkan hidup menghormat Tuhan dalam kekekalan. Olehnya dia kerjakan sampai hari ini kita mengambil perjamuan karena kita sedang disucikan, menguduskan diri jasmani dan rohani, mengambil roti dan darah Tuhan sebagai ikrar kita di hadapan Tuhan dengan hormat. Kita bisa menjadi pelayan Tuhan. Satu penghargaan. Pelayan Tuhan suatu penghargaan. Enggak hanya kalau bicara ini kita bicara tentang jasmani. Nah, kita ngomong di pos, orang Kristen di orang Buddha itu kan coklat nyamuk, ditapuk lah itu mau ditapuk dosa. Nyamuk itu inkarnasi daripada orang, karena konsepnya kan demikian. Maka ini saudaranya berdosa dia. Ya kalau itu berdosa kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Tuhan akan ampuni, makanya kita mengangkat, menghormati Tuhan. Ini adalah darahmu. Memang ini anggur, memang ini roti, tapi saya percaya ketika masuk dalam tubuhku ini bukan lagi anggur tapi darah perjanjian Tuhan, janjinya Tuhan untuk menyucikan. Sehingga dari itulah kita menyempurnakan dengan kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu hormat. Kita nggak sempurna tapi kita disempurnakan. Hidup kesucian kita, kekudusan, kejasmanian kita, kerohanian kita nggak sempurna. Kita kata disempurnakan, menyempurnakan, nggak layak, bahasa yang lain dilayakkan dengan Tuhan. Itulah kalimat. Kita seminggu hanya datang ke gereja. Hari yang lain kita nggak ada persekutuan. Kita buka persekutuan, nanti kita bersekutu. Kalau nggak bisa loh, saya bersama Tuhan, berserasa bantah. Pengennya Tuhan ampuni saya. Tuhan menyempurnakan. Tuhan menyempurnakan. Apalagi kita berdalih-dalih. Terus kita bersambung antara jasmani. Tetapi kita tahu hati penghormatan Tuhan. Aku tidak layak sini. Tuhan aku nggak berkenan untuk mengambil roti, tetapi karena Engkau mengasihi sebagai pelayan, aku ambil Tuhan. Aku akan mengubahnya, menatanya. Walaupun aku berjalan di tatanan, tapi aku belajar menjadi pelayan. Sebagai akhir pada renungan, pelayan itu apa? Pelayan itu mudah, itu bahasa aslinya mudah, bahasa aslinya dolos. Dolos itu nggak punya hak. Buddha ini zaman dulu tuh benda tapi hidup. Kita disamakan benda. Kita nggak punya hak. Maka ketika tahun Yubel dalam sejarah Israel harus dibebaskan. Kalau mau tetap jadi budak dikasih anting-anting. Itu tradisi kita. Maka kalau anting-anting seperti
nggak mau diperhatikan aku, kamu tidak. Bosku itu tuanku itu bagus, aku tak ikut tuanku sampai akhir, maka tidak ditanda. Itu pelayan aku, nggak punya hanya bisa. Entah karena perang, entah apa karena ekonomi, entah karena masalah hidup, kita bisa jadi dibeli sama dunia. Tetapi Yesus mati di atas kayu salib. Kita dibeli untuk menyempurnakan. Maka kita sedang mengatakan, inilah Tuhan penghormatan saya. Mungkin aku menghormati kau dengan celana pendek, mungkin aku pelan desa, mungkin hanya sepatu itu paling bagus saya kayak istimewa. Apa musisi kita sedang bertakut untuk jadi pelayan Tuhan yang berkenan, miliki akas. Pelayan yang berkenan itu dalam hidup gaya baru, identitas baru. Terus pelayan Tuhan harus memiliki penghormatan yang tinggi akan Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah pelayan, kita nggak punya hak. Saya nggak punya hak ngatur Tuhan. Saya juga nggak punya hak ngatur jemaat Tuhan. Tapi menasehati, ngasih saran, mendoakan. Ayo kita semua sedang disiapkan menjadi pelayan Tuhan yang sempurna. Kalau hari ini berkata Tuhan, aku belum layak. Betul, belum layak. Aku belum layak. Tapi karena hanya anugerah kasihnya Tuhan, aku hari ini masih bisa bangkit berdiri. Sing pimpin pujian masih bisa berdiri. Bapak ini masih bisa menikmati anugerah. Mari kita menjadi pelayan yang berkenan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang sama dikatakan masuk lebih dalam lagi dengan apa janji-janji Tuhan. Biar kita sambut perjamuan pagi hari ini. Kita sedang menyerahkan hak kita di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah hidup saya. Inilah masa depan saya. Saya letakkan di atas perjanjian Tuhan. Ajar aku memiliki kasih. Ajar Tuhan kau punya gaya hidup baru, identitas baru. Ajar Tuhan kau memiliki penghormatan yang tinggi, supaya melekat terus kami menjadi hamba yang setia. Supaya firman Tuhan berkata, sabaslah engkau, hei hamba yang setia, terimalah kemuliaan bersama. Saya sedang belajar ke sana. Saya juga ingin menggandeng jemaat Tuhan supaya saya membawa ini Tuhan pelayan-pelayan yang kau percayakan kepada saya untuk tak bawa menjadi pelayan Tuhan yang sempurna. Biarlah engkau yang memberikan mahkota keabadian bagi setiap kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Biar kita angkat pujian salibnya, salib Tuhan yang menyadarkan kita itu tak hanya karena kasih kepada Tuhan dan sesama disempurnakan di dalam Yesus. Kita yang sudah bisa hafal pujian ini, apa ada tulisannya? Saudara-saudaraku yang terkasih, dengan dan lakukanlah itu. Haleluya.
akan terima sakramen perjamuan. Siapkan dirimu agar perjamuan ini menjadi berkat bagi Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, sebab hanya anugerah, sebab karena anugerah kami hari ini dengar sabda firman bahwa kami adalah pelayan-pelayan Tuhan yang dipilih, yang ditentukan sejak dari semula. Ya, ajar kami menjadi pelayan yang berkenan kepada Engkau. Perkenankan kami Tuhan, sempurnakan kami, sempurnakan kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, kami sudah sampaikan isi hati Engkau, kami sudah bacakan sabda firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami. Kami miliki kasih-Mu, kami miliki identitas baru di dalam Engkau, kami miliki penghormatan di dalam Engkau, sehingga hidup kami berdampak, setidak-tidaknya bagi hidup kami, berdampak bagi keluarga pekerjaan di mana kami berada, sebagaimana perjamuan kudus ini berdampak bagi setiap anak. Terima kasih. Perkenankan tangan hamba-Mu menyerahkan cawan dan anggur perjamuan kudus yang sudah kami kemas dengan gaya modern ini. Kami serahkan kepada sidang jemaat, diulurkan oleh pelayan Tuhan Bapak Sarjus
firman Tuhan yang tertulis di roti perjamuan. Saya akan bacakan punyaku sendiri. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengar suaraku dan permohonan. Mazmur 119. Jika sudah dapatkan, mari kita angkat lebih tinggi roti ini daripada hidup kita. Pandang hati kita, pandang mata kita, arahkan kepada Kristus yang mati di atas kayu salib. Dan hari ini dengar sabda Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat tubuh yang terpecah. Seharusnya kamilah Tuhan yang harus mati terpecah karena dosa pelanggaran kami. Tetapi karena tubuhmu yang kudus terpecah bagi kami, untuk menyempurnakan, untuk menata hidup kami hari ini dan selanjutnya sesuai dengan rencana-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Mari kita buka cawan kita menghadap ke atas yang terbalik di atas kita. Setelah itu dibuka kaupnya, dan yang selanjutnya kita angkat lebih tinggi daripada hidup kita. Sekali lagi dengar sabda Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa dan bersyukur. Haleluya.
yang terus mengabdikan diri kami kepada Engkau, Tuhan. Dan biarlah Engkau yang menopang kami, biarlah Engkau yang menggandeng kami, biarlah Engkau yang menuntun kami, biarlah Engkau yang menggendong kami, bahkan memanggul kami melewati jalan ini bersama dengan Engkau. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulannya hari ini Tuhan, kami boleh bertindak di dalam itu, di dalam nama Yesus, dan di dalam nama Yesus, dan atas nama Yesus Tuhan, kami bawa hidup kami untuk senjata-senjata kebenaran, untuk pelayan-pelayan kebenaran yang memasmurkan dan memasyurkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan. Waktu selanjutnya silakan. Terima kasih. Tuhan juga sebentar kami akan memberikan persembahan. Sebentar dulu posisi persembahan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas ibadah pagi hari ini Tuhan. Engkau yang memberi kemenangan atas ibadah kami saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan Yesus, biarlah hidup kami semakin hari semakin dibaharui Tuhan oleh firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya memberkati setiap tangan-tangan kami Tuhan, memberkati usaha pekerjaan kami Tuhan, memberkati Tuhan Yesus, oh baik mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, mereka yang bekerja Tuhan, bahkan mereka yang tidak bekerja berbuah berkati Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, oh yang berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan 30, 60, 100 kali lipat ganda boleh kami terima dengan sukacita. Kami akan memberikan persembahan yang terbaik yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebelum ibadah kita akhiri yang pertama yaitu ibadah minggu depan tetap berjalan seperti biasa, tetapi berubah jam tayang. Ya, kita berubah jadi minggu pagi jam 8:30. Mari kita hadiri ibadah Tuhan di hari minggu depan jam 8:30 dan sore. Jadi sore menjadi bagian kami ketika
kami nggak bisa melayani, nggak hadir, kami akan melakukan kunjungan. Ya, jadi itu sebagai warna. Ya jam 9 katanya, karena biar nggak terlalu ya dari jauh bisa. Kenapa kita ubah menjadi pagi? Karena kita sudah mengikuti rencana Tuhan supaya dengan adanya transportasi yang disediakan pemerintah kita bisa pakai, dan tentunya kita sudah mulai bergerak bersama-sama karena ini adalah pekerjaan Tuhan yang kita melayani Tuhan. Jadi kita melayani Tuhan dengan gaya kita masing-masing, ya. Kita bawa ke rumah Tuhan sebagai sebuah pelayanan kita. Ya. Itu yang pertama, ibadahnya minggu depan pagi jam 9. Hamba Tuhan yang melayani Bapak Pendeta ya. Yang minggu kedua. Terus yang kedua lalu dalam doa untuk rencana besok saya pertemuan dengan wilayah di Kaliburan. Yang diperbincangkan sana untuk mendatangkan perbaikan dalam dunia sinode atau organisasi. Rupanya organisasi itu namanya roda berjalannya satu pelayanan yang diusahakan. Di antaranya nanti ada pembicara tentang ketahanan pangan yang nanti akan kita panggil ke sini, yang suka nanam-nanam, dan mereka akan panggil bersama dengan lingkungan di sini. Kita panggil Pak Lurah, Pak Camat, kita panggil, kita buat MMP ya. Gereja menjadi berkat bagi lingkungan. Nah itu yang sepertinya kami bawa ke sana, sehingga walaupun kecil kita cuma kecil, tetapi di lingkungan ini kita bisa memberkati di lingkup kelurahan gereja kita bisa dilihat ada actionnya walaupun kecil sesuai dengan kemampuan kita. Ya dengan ini kita bisa bebas dalam dimensi doa, kita bisa jangkau tempat-tempat yang ada. Ya, minggu kedua seperti itu. Terus hari Kamis ada doa di tempat ini, silakan doa, datang ke rumah Tuhan, kita berdoa supaya kamu yang kosong ini kita harus tangisi. Tapi juga kita bergerak, yang bergerak di medan doa berdoa ya. Yang bergerak di medan kaki, ayo bergerak dengan kaki kita. Kalau bergerak dengan medan tangan, bergerak dengan medan tangan. Kalau bergerak dengan medan mulut, ayo kita bergerak. Semua bergerak, tetapi kita dalam satu ikatan tubuh Kristus untuk memenuhi kemuliaan. Hari Sabtu tidak ada Sabtu jadian, tetapi kita jadikan sama hari Minggu. Hari Minggu supaya Sabtu kita bisa regenerasi pelayanan yang ada. Kita tawarkan kepada anak-anak yang konsen yang mau melayani, ya kita ajari main musik perlahan-lahan, rasa susu pelan-pelan, main gitar dulu, ketukannya dulu. Nah kita siapkan karena mereka berbeda masa depannya dengan kita. Ya dengan saya akan latih, saya akan transferkan, kita latih mereka yang mau. Dan saya juga berdoa supaya mereka bisa menggantikan yang ada. Jadi Sabtu dan juga saya juga bisa kunjungan kalau mungkin kita di PD, sehingga saya juga nggak terburu-buru jemput istri langsung ke sini jam ini sekolah, jadi saya bisa mempersiapkan lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya kita puji Tuhan hari ini kita diberkati oleh sinode untuk pembangunan kanopi yang di samping sehingga bisa dipakai di tanah belakang gereja untuk kegiatan apa, dan juga untuk parkir itu dari sinode dan anak Tuhan yang memberkati pengerjaan sehingga bisa berguna untuk parkir. Kalau jemaat punya mobil di parkir depan gereja Mateo, ya monggo jadi parkir. Gereja nggak ada mobilnya dipakai. Oh, warga lingkungan parkir di situ harus baik. Apa mungkin dipakai apa yang tadi malam? Nah, kita mau punya rencana itu ya kita bawa dalam doa biar semua yang mengerjakan Tuhan. Ya, itu saja. Dan yang paling terakhir, jangan pulang dulu. Di sini Ibu Gembala memiliki satu perjamuan kasih dari jemaat juga yang memberkati.
dan sekali kita perjamuan kasih, setelah perjamuan kasih, saling kita tukar masukan, kita saling berkenalan sampai dengan yang lain. Itu saja yang bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri dulu ibadah. Kita tundukkan diri ke hadapan Yang Maha Kudus, Yang Maha Kuasa, yang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang mati dan bangkit dari antara orang mati, yang ada di surga, yang menyediakan tempat bagi kita setiap orang-orang percaya. Kami bersyukur Tuhan, bahwa pagi hari ini menjadi awal bagi kami meletakkan bulan ini bersama dengan Engkau. Biarlah Tuhan, Engkau yang berkarya dengan indah, dengan caramu yang ajaib dan agung. Olehnya, apa yang kami taburkan, apa yang Roh Kudus hidupkan, mari tumbuh kembangkan Tuhan, supaya kami menjadi pelayan-pelayan yang berkenan kepada Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai Tuhan kami yang terus mengasihi kami. Terpujilah Engkau. Biarlah apa yang kami persembahkan dalam ibadah ini, waktu kami, korban kami, persembahan kami, perbendaharaan kami, pujian pengagungan kami, bahkan seluruh ibadah ini, kiranya semua menjadi satu dupa yang harum di pemandangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang kami agungkan di tempat yang maha tinggi, kiranya Engkau menurunkan berkat-Mu untuk setiap kami, sehingga kami berjalan tidak menjadi lelah, kami melangkah tidak menjadi lesu, kami bergerak tidak semakin capek, tapi kami dibaharui dari hari kepada hari. Manusia jasmani kami boleh merosot, tetapi manusia rohani kami semakin dibaharui dari ke hari, sampai kami berjubahkan kemuliaan yang kekal bersama Engkau. Angkat kedua belah tangan sidang jemaat Tuhan yang mengasihi Engkau. Dan hari ini terimalah berkat dari Dia yang akan menolong Engkau dan memberkati Engkau. Saudara-saudaraku yang terkasih, pulanglah Engkau dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai Engkau mulai pagi hari ini sampai malam. Tuhan menuntungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya yang penuh kasih, dan tangannya yang akan menggandeng Engkau dalam pekerjaannya yang ajaib dan agung dan mulia. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mulia. Bapa Ibu
Ini yang password banget. Iya, di anu ke di